kawan. Kali ini saya akan membagikan sedikit pengetahuan saya bagaimana cara kita mengecek sebuah dinamo kipas angin untuk mengetahui pada gulungan tersebut itu putus atau tidak. Di sini saya sudah punya dinamo. Dinamo ini dulu saya beli harga 80.000 baru. Waktu itu saya pasangkan ke mesin gergaji huruf yang saya buat sendiri. Oleh karena saya tidak pakai gigi rasio atau untuk meningkatkan torsinya, jadi saya pasang langsung ke engkol mata gergaji tersebut. Jadi karena dia overheating, jadi dinamonya putus. Analisa saya, dinamo ini bukan gulungannya yang putus, bukan spoolnya yang putus, tapi thermofuse-nya. Maka dari itu cara untuk mengeceknya adalah sebagai berikut. Nah, ini pertama kita bongkar dulu seperti ini. Bisa kita lihat di sini gulungannya masih bagus ya, masih nggak ada gosong. Pertama kita cek dulu ada kegosongan atau tidak di bagian gulungan tembaga atau lilitannya. Setelah itu kita pastikan kabelnya tidak ada yang putus di bagian sini, tidak ada putus ya. Nah, kita copot aja ini. Nah, saya kali ini akan memberikan pengetahuan saya bagaimana cara mengecek apakah gulungan dinamo ini putus atau tidak tanpa menggunakan multitester. Nah, bagaimana caranya? Pertama-tama kalian harus siapkan kabel charger ini yang sudah dipotong ya ujungnya seperti ini. Nah, kemudian sebagai indikatornya saya gunakan LED yang bekerja di tegangan 5 volt ya, 5 volt. Nah, bagaimana caranya? Ayo kita mulai. Kita colokkan dulu ke steker. Nah, kita pastikan dulu lampu ini hidup ya. Nih, positif kita sambungkan ke positif dan negatif kita sambung negatif, dan ya hidup ya. Seperti ini. Nah, setelah seperti ini, salah satu kakinya kita sambungkan. Di sini saya sambungkan kutub negatif ke kutub negatif. Seperti ini. Nah, salah satu kan masih tidak terhubung nih. Nah, ini kabel-kabel ini antara kabel speed ini satu sama yang lainnya itu apabila tidak putus dia akan saling terkoneksi ya, terhubung dia. Jadi di sini sudah diketahui bahwa yang merah ini adalah putaran yang paling kencang ya. Ini speed 1, speed 2, speed 3 nya yang merah paling kencang. Jadi antara 1 dan 3 ini semuanya terkoneksi. Kabel hitamnya ini pun juga semuanya terkoneksi. Apabila dihubungkan, apabila lampunya hidup, berarti gulungannya atau kabelnya normal ya, tidak putus gitu. Mari kita coba satu-satu. Satunya kita taruh bebas ya, di kabel manapun aja. Kalau dia tidak putus nanti akan nyala, lampunya akan nyala. Nih, seperti ini. Kita cobakan konekkan ke sini. Nah, hidup ya. Hidup. Nih, seperti ini. Coba lagi. Nah, di antara 3 speed ini terdapat perbedaan. Yang hambatannya paling besar itu biasanya lampunya akan lebih redup ya, kita lihat. Nah, itu saya coba matikan dulu. Ini lampu penerangan sudah saya matikan. Kita coba lagi untuk melihat perbedaan terang atau nyala lampu ketika berada di speed 1 dan 2 dan 3.
sudah kita hubungkan. Yang satu kita konekkan ke kabel kuning ini. Bebas ya, di mana saja. Karena dia kan nanti terhubung ke kabel yang kutubnya sama, jadi tidak pengaruh. Bebas. Ini pun tegangannya tegangan DC 5 volt ya, jadi aman. Oke, kita sambungkan dulu. Nah, ini sudah tersambung ya antara switch dan lampu, kabel lampunya. Kita lihat nyala lampunya. Sini. Oke, satu. Nah, kan terlihat itu. Nah, ini paling redup, agak terang, lebih terang ya, kelihatan ya. Oke. Dan mati. 1, speed 2, speed 3. Oke. Berarti kabel yang merah, putih, dan birunya sama kuning itu normal ya. Sekarang kita pindah ke kabel terakhir, ini kabel hitam. Kabel hitam ini akan kita cobakan, koneksikan. Kita cabut dulu, kita puskan dulu. Oke. Nah, yang putih satu kita taruh di kabel kuning. Dicek satu persatu juga bisa ya. Kalian bisa coba di semua kabelnya. Yang penting asal nanti dia hidup, lampunya hidup, berarti masih gulungannya masih terkoneksi ya, atau lilitannya masih bagus. Nah, ini sudah ya, 3 kabel switch ini sudah kita coba dan hidup ya. Sini. Nah, terakhir itu kabel hitam, kita coba. Oke. Dan oke, bisa kita lihat ya. Lampunya tidak menyala. Berarti yang putus itu kabel hitam ini. Nah, bisa dipastikan kabel hitam ini berhubungan dengan fuse, dengan pengatur suhu sini ya. Fungsi fuse ini ketika suhu dari dinamo atau lilitan dinamo ini lebih dari ketetapan yang ada pada fuse ini kan tertulis sebesar 145 derajat Celcius. Jadi kalau lebih daripada itu, fuse ini akan putus. Nah, maka mengakibatkan dinamo ini tidak bisa berputar. Sekarang kita coba. Kita bisa lihat pada bagian kabel hitam ini kita hubungan tidak mau menyala ya. Tidak mau menyala. Nah, jadi coba kita hubungkan di kaki fuse-nya. Ya. Oke, sebentar. Nah, kita hubungkan di kaki fuse. Oke. Nah, tidak menyala ya. Di kaki satunya tidak menyala. Kita coba di kaki berikutnya. Nah, kalian bisa lihat ya. Menyala ya. Kipas ini atau dinamo ini tidak dapat berputar karena antara kaki fuse satu dan kaki fuse yang lainnya itu tidak terhubung. Jadi aliran listrik yang dari kaki utama, yang kaki sebelah kanan ini, kaki sebelah sini, tidak masuk ke kaki sebelah kiri. Jadi fuse-nya dipastikan putus ya. Nah, bisa kita cek lagi nih di kaki yang kanan. Nah, tidak hidup ya. Nah, sementara kalau kita hubungkan di kaki yang kiri, hidup dia. Nah, bisa kelihatan? Nah, seperti itu ya. Nah, hidup. Kalau sudah seperti ini, bisa dipastikan termofuse-nya putus. Nah, kalian harus mengganti termofuse ini dengan termofuse yang baru. Timbul pertanyaan lagi, Bang, bagaimana cara menggantinya? Kalau kalian susah mendapatkan termofuse ini, ada triknya, ada caranya. Tinggal dihubungkan aja kaki-kakinya ini.
dihubungkan lagi, nah maka otomatis dinamonya akan hidup kembali ya.